Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan mengimplementasikan clean arsitektur pada project PHP kita. Terkait dengan dasar teori clean arsitektur, kita sudah pelajari sebelumnya ketika kita menerapkan clean arsitektur pada project JavaScript atau Express.js ya. Nanti link untuk dasar teorinya saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Nah, untuk kali ini kita akan langsung ke projectnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal untuk development tools. Development tools yang akan kita gunakan adalah Laragon. Nanti kita akan menggunakan Apache sebagai web servernya dan database yang akan kita gunakan adalah MySQL. Kemudian untuk text editor atau IDE kita akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, sekarang silahkan teman-teman buat folder baru pada root directory-nya dan buka menggunakan Visual Studio Code. Saya sudah membuat project baru dengan namanya example 2 yang masih kosong. Nah, kita akan buat untuk kebutuhan dasarnya. Kita akan menggunakan Composer, tetapi kita tidak akan menggunakan Composer install ya. Kita gunakan file. Nah, kita akan langsung buat di sini. Composer.json. Nah, di dalamnya kita akan buatkan kebutuhan project kita. Kita kebutuhan dasarnya ada dependensi untuk pluginnya. Kemudian kita juga membutuhkan autoload. Nah, untuk kebutuhan kita, PHP yang kita gunakan adalah harus di atas versi 7.4. Nah, kebetulan versi yang kita gunakan ini adalah versi terbaru ya. Kita coba cek di sini. Saya besarkan dulu. PHP versi. Nah, kita menggunakan PHP 8.4.1 ini yang terbaru. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi kebutuhan kita untuk mengolah env file. Nah, kita akan gunakan php.env. Kemudian kita juga akan menggunakan Slim. Slim ini untuk routing ya, nanti kita gunakan Slim. Kemudian kita juga akan gunakan Slim PSR, ini masih untuk routing. Kemudian untuk message-nya kita gunakan HTTP message. Validasi juga kita akan gunakan ini. Kemudian untuk logging kita akan gunakan monolog. Dan ini untuk bagian routing kita akan gunakan juga, yaitu PHP-DI. Oke, kemudian kita juga membutuhkan autoload untuk namespace. Nah, namespace-nya kita akan kelompokkan sesuai dengan prinsip dasar dari clean arsitektur, yaitu independent. Nah, kita akan gunakan PSR 4. Nah, pertama kita akan buat untuk domain. Nanti kita memiliki folder src, kemudian folder domain, kemudian kita juga nanti memiliki src application. Kemudian nanti juga kita memiliki infrastructure. Kita juga nanti memiliki src web. Nah, kita juga nanti akan tambahkan untuk validatornya. Nah, kita tambahkan seperti ini. Kita akan save. Nah, selanjutnya kita akan install. Nah, kita buka terminalnya. Ini akan saya geser. Kita akan jalankan Composer install. Composer install. Oke, install sudah
terbentuk. Nah, sekarang kita akan definisikan susunan foldernya. Pertama, kita akan memiliki src. Nah, di dalamnya kita akan memiliki application. Nah, di dalam application nanti ada use case. Kemudian di dalam use case kita coba kasih satu ya, user. Nah, nanti kita isi untuk data usernya. Kemudian di dalam src kita akan tambahkan folder lagi untuk domain. Nah, ini kita nanti domain. Nah, di dalam domain kita memiliki entity dan kita juga memiliki repository di dalam domain ini. Nah, repository untuk filenya nanti kita buat belakangan. Kemudian kita juga di dalam src ada folder infrastructure. Nah, infrastructure ini nanti ada folder persisten di dalamnya. Dan kita akan memiliki validator juga. Nah, validator. Kemudian kita memiliki folder web. Nah, dalam web kita akan tambahkan controller. Oke, ini beberapa folder yang akan kita gunakan. Sebelum kita lupa, kita akan lakukan dump autoload. Browser, kita akan dump dulu autoloadnya ya. Oke. Kita akan close. Nah, kita akan coba dulu di bagian luar ini, di bagian root, untuk mengarahkan ya. Kita akan buat satu file head access. Nah, head access ini kita gunakan untuk mengarahkan nanti. Karena nanti kita akan memiliki folder public di luar. Nah, di folder public kita nanti memiliki index.php. Kita memiliki index.php. Nah, ini harus kita arahkan. Nah, kita akan gunakan rewrite ya. Kita akan arahkan ke folder public aksesnya. Ini nah, kita akan coba di sini buat echo dulu ya. Oh, misalkan hello world. Ini dulu. Nah, ini kita harus tambahkan juga head access di sini supaya rewrite kita mengarahkan ini tidak error. Kita tambahkan. Nah, tambahkan head access di sini untuk membaca pengarahan yang diarahkan dari sini ya, dari root tadi. Kita coba dulu. Teman-teman bisa buka dari Laragon, kemudian web. Nah, kemudian kita akan cari sampel 2 misalkan. Nah, ini sudah masuk ya, hello world-nya sudah muncul. Nah, berarti kita pengarahan dari root ke public ini sudah berhasil.
Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi untuk env. Nah, sebelum kita membuat env, pastikan teman-teman sudah setup. Saya akan menggunakan existing database. Ini saya memiliki database PHP clean. Kemudian saya memiliki table di sini user dan personal data. Nah, user ini kita bisa show DDL-nya. Ada ID, nanti saya taruh di kolom deskripsi untuk create-nya atau di GitHub-nya ya untuk create table-nya. Ini juga sama, kita bisa show DDL-nya, nanti juga saya cantumkan supaya teman-teman bisa langsung create nanti ya. Ini sudah ada. Nah, kita tinggal buatkan env-nya. Saya akan buat file baru .env. Oke, dalam env kita akan buat basic koneksi untuk ke database. Saya menggunakan hostnya localhost, portnya saya gunakan default 3306. Nah, nama databasenya saya gunakan yang tadi existing. Kalau teman-teman mau pakai yang lain, silahkan buat sesuai dengan kebutuhan ya. Username-nya root, passwordnya saya tidak ada. Teman-teman sesuaikan saja. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengarahkan ke src. Nah, di src ini nanti akan ada file index.php. Nah, kita akan arahkan lagi hello world-nya ke sini. Saya akan echo lagi di sini. Hello world from src. Akan ini ya. Nah, yang dari sini kita akan arahkan ke src. Kita require, akan require, kita mundur satu step, nanti ada src. Dalam src kita akan pilih index.php. Nah, seperti ini. Kita coba lihat lagi ini ya. Nah, ini sudah jalan hello world from src. Berarti proses reroute-nya ini sudah berjalan. Nah, di src juga kita akan protect nih supaya yang bisa diakses hanya indeks saja, folder lainnya tidak bisa. Kita tambahkan di sini head access. Nah, dalam head access-nya kita tinggal optionnya doang aja tambahin. Jadi ini yang hanya bisa diakses. Nah, ini bisa kita close. Ini juga bisa kita close. Sekarang kita akan menambahkan entity. Teman-teman buka domain, kemudian di sini ada entity. Kita akan tambahkan file PHP baru untuk user.php. Nah, dalamnya kita akan buatkan sebuah entity file. Kita akan tambahkan di sini namespace-nya. Kita akan kasih domain dan entity. Dan kita akan buat sebuah kelas namanya user. Ini kita akan buat private sama ID, kemudian private, keduanya adalah name, kemudian private, yang ketiganya adalah email, dan private kita akan kasih add. Oke, dan kita akan buat konstruktornya. Ini kita akan public konstruktornya, kita buat seperti ini. Dan kita akan buat from array, kita akan public static function. Ini kita ambil array data, dan
kita akan returnkan new self. Kita akan ambil data ID, kemudian data name, dan data email, data create add. Ini kita kasih koma. Oke, selanjutnya kita akan buat getter dan setternya. Ini kita buat public function get ID. Ini kita kasih return this ID. Kemudian kita buat lagi di sini get name. Nanti akan returnkan name. Kemudian kita kasih get email, nanti returnkan email. Dan get create add juga sama, nanti returnkan get create add. Dan kita akan buatkan setnya public function set ID. Nah, kita kasih parameternya ID. Selanjutnya kita akan kasih juga untuk set name dan set email. Dan kita buat satu lagi untuk create add-nya. Kita save. Nah, ini untuk entity-nya kita bisa close. Selanjutnya kita akan buat repository. Di sini ada repository, kita akan buat file baru namanya user repository interface. Ini user repository interface, kita buat lagi sebuah interface di sini ya. Kita buat namespace-nya domain, kemudian repository. Oke, kemudian di sini kita akan buat interface user repository interface. Jadi kita akan kirimkan public function save. Nah, user ini kita akan ambil dari user ya. Kita akan import usernya. Ini kita akan ambil dari ini user domain entity. Kita import ya. Dan kita akan tambahkan untuk find all dan delete. Kita tambahkan ya seperti ini. Kita save untuk repository interface. Nah, selanjutnya kita akan buat ini application, ada user. Kita akan buat create user. Di sini new file, create user .php. Dalam create user kita akan buat sebuah kelas. Kita buat dulu ini kelas create user. Di dalamnya kita akan buat private $user repository, dan kita buat konstruktornya. Nah, user repository kita panggil, ini harus kita import ya, user repository interface. Kita import dari user repository interface, dan kita akan tambahkan untuk execute di sini. Kita akan buat public execute. Nah, execute kita butuhin hanya name dan email.
name dan email. Kita akan tambahkan sama, kita akan buat user, kita akan buat new user, kita akan import juga. Ini untuk ID-nya kosong, kemudian kita kasih name, kemudian kita kasih mail, dan ini kosong. Selanjutnya kita akan buat this user repository, kita akan save user, dan kita akan returnkan usernya. Oke, ini untuk create user. Selanjutnya kita akan buat delete user. File delete user .php. Oke, kita akan buatkan dulu tag PHP-nya. Kita buat kelas delete user. Nah, dalamnya ini sama ya, kita akan buatkan private user repository. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat konstruktor repositorinya. Kita akan import domain repository interface-nya. Kemudian kita akan execute di sini. Kita akan buat execute, kita butuhin ID, dan repository delete kita kirimkan ID-nya. Oke, selanjutnya kita akan buat get all user. Get all user .php. Nah, di get all user kita akan panggil kembali kelas get all user. Ini sama, kita akan buat private user repository. Kemudian kita akan buatkan konstruktornya. Ini juga kita akan import, dan kita akan buat execute-nya. Nah, kita akan this repository find all. Oke, selanjutnya kita akan buat get user by ID. Kita akan buat get user by ID .php. Oke, kita akan buatkan kelasnya get user by ID. Ini juga sama, kita akan buatkan user repository. Ini import. Selanjutnya kita akan execute ID-nya, kemudian kita akan find by ID-nya kita panggil. Selanjutnya kita akan buat satu lagi untuk update user. Update user.php. Oke, kita akan buatkan ini kelas update user. Kemudian kita akan buat private user repository. Kita akan import lagi base-nya, dan kita akan buat execute-nya. Nah, kita butuhin ID, name, email, dan create add-nya ini kita perlu ya. Create add-nya kita perlu. Kita akan buat dulu user ini. Kita akan buat objeknya. Kita buat new. Kita buat new user. Kita akan import lagi. Kita akan masukkan ke sini.
Selanjutnya kita akan di repository kita masukkan update usernya, kita returnkan usernya. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk persisten, ini bisa kita close dulu yang sudah ya. Nah, ini bisa kita minimize. Kemudian kita akan gunakan infrastruktur. Di sini ada persisten. Dalam persisten kita akan buatkan file untuk database connection. Database connection.php. Nah, di dalam database connection kita akan hubungkan. Kita akan gunakan di sini namespace-nya infrastructure, kemudian persisten ya untuk namanya. Nah, kita buat seperti ini. Kita buat kelas namanya database connection. Di dalamnya kita akan buat private connection, dan kita akan buat constructor. Nah, constructornya kita koneksinya langsung. Ini berarti kita langsung di sini ya. Kita akan ambil untuk host, DNP, dan juga username passwordnya ya. Selanjutnya kita akan buat sebuah try catch. Nah, try catch blocknya kita buat untuk video connection. Kita tinggal masukkan saja ke sini videonya. Ini videonya harus kita import. Import video. Kalau misalkan teman-teman mau ambil yang ini ya, foto import, terus videonya jadi akan muncul. Dan kita akan tambahkan catch-nya kita kasih video exception. Kita paling echo aja field ya. Ini juga kita akan import video exception-nya supaya dia muncul juga ke sini. Nah, selanjutnya kita akan buatkan satu koneksi ya. Koneksi ini mungkin kita buat public supaya bisa diakses dari luar. Kita buat public get koneksi. Kita akan returnkan koneksi this connection. Oke, selanjutnya kita akan buat user repository. Juga persisten. Kita akan buat user repository .php. Oke, sini kita akan panggil lagi. Pertama kita akan buat namespace-nya. Kita buat namanya infrastructure. Dan kita tambahkan di sini user repository. Kita akan implement user repository interface. Kita akan ini user repository interface. Nah, ini kita membutuhkan penggunaan semuanya ya. Kita akan gunakan private koneksi. Selanjutnya kita akan buat koneksi. Nah, koneksinya kita akan gunakan video ini. Import, dan ini kita akan ambil diskoneksi sama dengan koneksi. Ini kita akan tambahkan untuk beberapa interface ya. Tadi kita memiliki banyak. Kita save, dan ini ya contohnya save. Ini user, kita akan panggil dulu usernya supaya nanti
kita strict. Nah, user kita bisa import dari nih, dari ya user. Selanjutnya kita akan definisikan, karena user ketika save ini hanya membutuhkan dua, yaitu untuk name dan juga email. Kita akan buat email, kemudian kita akan buat sebuah try sketch block. Kita tambahkan video untuk insert, seperti ini. Dan kita akan ambil ID terakhirnya berapa. Nah, dan kita akan patchkan. Tambahkan ke paramnya, dan kita akan tambahkan add-nya. Add-nya ketika terjadi error, kita akan kirimkan throw. Oke, ini video exception-nya kita akan import lagi. Selanjutnya kita akan buat lagi untuk public function find all. Nah, all ini kita tidak perlu parameter, kita bisa langsung saja. Kita akan ambil array usernya, kemudian kita akan looping dan simpan ke dalam array. From array-nya kita akan ambil, kita tadi memiliki from array, dan kita akan returnkan user. Oke, ini untuk find all. Kemudian kita akan buat untuk find by ID. Kita akan public function, ini pencarian ID. Kita akan buat koneksi, dan juga kita akan query ke select. Nah, ini from user, kemudian kita akan tambahkan jika row-nya ada, kita tambahkan ke user. Ini from array, save. Oke. Dan kita akan tambahkan lagi untuk update. Update kita buat lagi public function update. Nah, update ini membutuhkan user. Kita nanti akan ambil ID dari usernya. Kita buat dari user, kemudian kita akan prepare ke database. Nah, seperti ini untuk update, dan kita akan tambahkan untuk delete. Public function delete, kita hanya butuh ID. Ini kita hanya prepare delete from user, kemudian where ID-nya kita param ID-nya masukkan, dan kita bin param dan kita execute. Oke, ini untuk user repository. Selanjutnya kita akan tambahkan logger. Nah, logger adanya di infrastructure bagian luarnya ya. Kita buat file baru namanya logger config. Logger config ini jangan di dalam versi infrastructure ya. Ini salah nih. Kita harus pindahkan ke luar. Nah, jadinya dia tidak dalam satu folder. Ini ya. Kita akan buatkan lagi namespace-nya. Mungkin ini infrastructure
structure saja. Kita akan kasih class berconfig. Nah, kita akan buat sebuah static untuk create directory. Kita akan panggil loggernya. Kita akan ambil dari monolog. Dan tim header ini juga kita akan import ya. Jadi kita membutuhkan monolog logger dan juga monolog header. Kita save. Sebelumnya kita ada yang kelewat. Ini kita close dulu yang sudah. Ini kita close. Ini juga kita close. Kita belum menambahkan namespace untuk beberapa use case. Untuk yang create user kita akan tambahkan namespace application, kemudian user kita kasih create user. Kita save. Kemudian untuk delete user ini juga sama, kita akan tambahkan di sini namespace untuk user. Kemudian untuk update ini kita untuk all juga sama, kita akan kasih space user. Kemudian untuk by ID ini juga kita kasih namespace. Dan update ini juga sama ya, kita akan kasih space. Ini jadi untuk create user, get all user, by ID, update, delete semuanya kita tambahkan namespace. Kita close lagi. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan untuk validator. Nah, validator kita akan kasih namanya user validator. Kita buat di sini user validator.php. Nah, user validator ini kita akan tambahkan juga namespace. Namespace-nya kita kasih validator. Oke, ini samakan nama di sini validator, ini juga validator. Setelah itu kita bikin kelasnya namanya user validator. Kita turunkan. Nah, kita akan buat sebuah static function validate ya. Static function validate. Ini kita akan kirimkan data. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan minimum dari karakter dan juga untuk email ya. Validator navinya ini kita akan buat alias. Kita buat dari validator. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan untuk error array. Dan ketika terjadi error kita akan masukkan ke dalam array-nya. Ini misalkan terjadi error di name, dan jika terjadi error di email, setelahnya kita akan returnkan errornya. Selanjutnya kita akan buat untuk validate JSON. Kita buat public static JSON validate JSON. Jadi kita akan kirimkan data. Kita kirimkan errornya ke dirinya sendiri. Dan kita akan returnkan JSON errornya. Nah, error, validate error. Ini untuk validate
to JSON. Selanjutnya kita akan menambahkan user controller. Kita buat file baru di controller, namanya user controller.php. Ini kita buatkan lagi. Pertama, kita akan buat namespace juga untuk user controller. Namespace-nya ini kita kasih web ya. Space web ini controller. Setelahnya kita akan buat kelas user controller. Ini kita akan buat private variable. Ini kita definisikan beberapa private. Kemudian kita akan buat public function, kita panggil construct. Nah, di sini construct-nya kita akan tambahkan satu parameter, yaitu container interface. Container interface, kita akan kirimkan container variabelnya. Selanjutnya kita akan buat koneksi. Kita akan buat database connection. Ini buat koneksi baru, database connection. Kita ambil dari database connection ya. Salah. Database connection kita ambil dari database connection. Selanjutnya saya akan buat user repository. Kita akan ambil dari, kita bikin new dulu ya. Kita bikin new user repository. Baru kita ambil database connection. Kita akan ambil get connection. Nah, selanjutnya kita akan buat this create user dengan new create user. Ini ambil, kita masukkan user repositorinya. Oke, kemudian kita akan buat lagi this get all user. Ini akan buat new get all user. Kita akan ambil lagi repositorinya. Dan kita ambil lagi this get user by ID. Ini kita ambil lagi get user by ID-nya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan buat this update user. Kita import juga update usernya. Selanjutnya kita tambahkan delete user. Ini juga kita import. Dan kita akan logger, kita get logger. Ini untuk definisi variabel awalnya. Selanjutnya kita akan buat metode create user. Kita akan buat public function create user. Nah, requestnya kita akan panggil dulu untuk request. Kita ambil dari PSR ya. Request, kemudian untuk respond
juga sama, kita ambil dari SR ya. Dan untuk argumennya kita buat kosong. Selanjutnya kita akan buat data, kita ambil dari body parser. Kita akan validasi datanya. Validasi data. Nah, kita akan buatkan error, kita gunakan validator, kemudian validate data. Validatornya kita harus import. Selanjutnya kita akan cek di sini ya. Jika ada error, kita akan is logger validation error on create user. Kita kasih errornya. Mungkin kita sederhanakan aja ya errornya biar gak panjang. Buat seperti ini. Dan kita akan buat try catch di sini. Try. Nah, kita akan execute. Execute, kemudian kita jadikan JSON respon bodinya. Jadikan JSON. Nah, selanjutnya kita returnkan. Kita returnkan berupa JSON. Dan kalau misalkan catch-nya, kita akan gunakan exception. Ini kita bisa panggil langsung ke exception. Save ini untuk create user. Nah, sekarang kita akan tambahkan metode lagi untuk list user. Public function list user. Ini kita gunakan request, respon, dan juga argumen. Dalamnya kita akan buat sebuah try catch. Try catch-nya pertama kita akan shoot dulu untuk usernya ya, get all usernya, dapatkan data. Dan kita akan looping dan simpan ke dalam array object. Kita looping, nah di user list kita isi dengan hasil dari query tadi. Setelah itu responnya kita kirimkan sudah berupa JSON. Kita kirimkan berupa JSON. Dan kita tambahkan catch-nya. Ini untuk exception-nya kita tambahkan lagi ke loggernya. Oke, selanjutnya kita akan buat metode get user. Kita buat public function get user. Get user ini pertama kita harus mengambil parameter dari argumen. Ambil dulu dari argumen. Setelah itu kita baru tambahkan try catch-nya. Pertama kita akan execute query-nya untuk mendapatkan usernya. Setelah itu kita akan cek nih, jika usernya ada, baru kita akan convert. Pertama kita kasih dia jadi JSON ya. Jika ada, kita akan kirimkan. Nah, kalau misalkan dia tidak ada, else-nya kita akan kasih info not found. Not found. Dan kita tambahkan catch-nya. Ini kita
kita kasih respon untuk logger lagi. Kasih loggernya. Oke, selanjutnya kita akan buat update user. Buat public function update user. Nah, update user pertama kita membutuhkan argumen ID, kemudian kiriman datanya. Berarti argumen ID dan datanya kita kan. Selanjutnya kita akan validasi data. Nah, error kita akan validate dari data. Selanjutnya jika ada error, kita akan tambahkan ke dalam logger. Saya tambahkan ke dalam logger. Dan kita akan buat try catch. Kita akan ambil datanya dan kita update dan returnkan datanya. Kita execute update usernya. Nah, catch-nya, nah kita akan ambil exception-nya dan kita returnkan. Ya, kita kasih body JSON-nya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan proses delete. Public function delete user. Nah, delete user membutuhkan ID dan kita buat try catch. Try pertama kita lakukan untuk hapus, dan catch-nya kita ambil exception-nya dan kita returnkan. Oke, kita akan save. Oke, ini untuk controllernya sudah. Sekarang kita akan ubah untuk yang indeks. Nah, bagian indeks ini kita akan ganti. Yang pertama kita akan load semua dependensinya. Kita tambahkan ke sini. Dan kita juga akan load semua import namespace. Kemudian kita juga akan load untuk env-nya, direktorinya. Dan kita akan load untuk container. Nah, selanjutnya kita akan load juga untuk middleware dan app factory. Untuk routing nanti ya. Selanjutnya kita akan definisikan loggernya, supaya loggernya bisa kita tambahkan. Nah, kita tambahkan ini ke log kontainernya. Selanjutnya kita akan buat controllernya. Nah, kita tambahkan kontainer ke controller. Kita tinggal tambahkan routing untuk setiap endpoint. Kita tambahkan ke sini. Kita gunakan nama foldernya ini example 2. Maka ini perlu kita ganti dengan example 2. Kita akan save. Dan kita akan tambahkan di sini file test.http. Nah, sekarang kita akan coba untuk tes. Pertama kita akan load untuk semua data ya. Semua data kita bisa gunakan metode get. Endpoint-nya tadi localhost example 2. Kita save, kita send. Kita sudah dapat ya. Kemudian kita akan coba untuk create user. Nah, create user kita bisa gunakan endpoint ini ya, example 2. Kemudian kita gunakan metodenya post. Nah, misalkan kita akan, ini sudah ada
untuk pojok nanti akan error. Ini kita coba dulu ya, harusnya muncul error ini. Duplicate soalnya. Kita send tuh, dia ada duplicate error. Nah, di sini juga harusnya masuk ke lognya ya. Nah, kita lihat tuh duplicate errornya juga masuk nih. Ini exception, tuh duplikat emailnya ke sini juga masuk. Nah, ini kita bisa ganti misalkan dengan XX seperti ini. Kemudian kita send lagi. Nah, ini baru sudah masuk. Kalau misalkan kita get all, sudah masuk ya dengan ID-nya 16. Nah, selanjutnya kita akan coba get user by ID. Get user by ID hanya bedanya ada parameter ID di ujungnya. Metodenya sama, get, kita send. Nah, sudah berhasil dengan ID 1. Kita akan coba untuk update. Update menggunakan put ya. Kita tambahkan. Nah, misalkan kita akan ubah ID 16 dengan misalkan ini ya, kita save, kita send. Nah, ini berhasil, message-nya update. Selanjutnya kita akan coba untuk delete. Nah, kita coba untuk delete. Ini metodenya delete. Dan endpoint-nya kita ganti dengan 16. Kita akan send. Nah, user berhasil dihapus. Kita coba get all lagi. Nah, ini sudah hilang. Oke, kurang lebih seperti itu untuk implementasi clean arsitektur di PHP. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.